Oke, kali ini kita akan bahas sains dari anime lagi, tapi di sini aku nggak bahas full satu topik satu video gitu, teman-teman. Tapi di sini aku akan bahas dari potongan-potongan beberapa anime. Jadi ini ada yang diliatin temenku, terus ada yang ngirimin juga, karena aku juga akhir-akhir ini tuh belum sempet nonton anime lagi. Dan di sini nanti kita ada dari Naruto, Boruto, sama One Piece. Oke, kita langsung lihat video yang pertama dulu. Boruto Scientific Ninja Tool. Jadi gini teman-teman, aku tuh sama sekali nggak ngikutin tentang Boruto. Dan aku tuh kaget pas dikasih tahu temanku kalau ternyata di dunianya Boruto itu ceritanya udah ada teknologi-teknologi yang maju gitu. Wow. Jadi di sini adalah teknologi yang mengimitasi sistem dari kaki cicak untuk bisa manjat dinding. Dan di sini yang lebih menarik menurutku adalah di penjelasannya. Nih, kalau kita lihat ya, ini dari translatannya ya. Sarung tangan dan sepatu ini menggunakan gaya Van der Waals. Wait, ini dunia ninja apa Dr. Stone sih? Gimana toh? Dan yang dibilang di sini ini tepat ya teman-teman. Memang cara kerja kaki cicak itu dia memanfaatkan yang namanya gaya Van der Waals. Wow. Jadi kaki cicak itu dia terdiri dari banyak rambut-rambut halus. Yang mana rambut-rambut halus ini itu terdiri dari rambut-rambut yang lebih kecil lagi, yang atomnya itu bisa saling berinteraksi sama atomnya dinding. Ini materi kimia kelas 10 kalau nggak salah. Kalau keliru boleh dikoreksi teman-teman. Kalau yang belajar juga bisa mengkonfirmasi. Jadi gaya Van der Waals ini adalah gaya yang nilainya sangat kecil. Tapi berhubung di kaki cicak itu ada miliaran rambut-rambut itu tadi yang berinteraksi sama atom dinding, gaya ini kemudian bisa untuk menahan si cicaknya ini. Dan ini itu di dunia nyata ada yang pernah bikin Gecko Glove Real Life. Nah ini loh, jadi ada beneran riset dari Stanford ini. Tapi udah lama sih, tahun 2014. Dan di sini dia bikin teknologi yang semacam itu, yang mereplika teknologi yang ada di kaki cicak. Cuman ya ini persis seperti yang dilakukan di Boruto itu tadi. Lah aku malah kepikiran, lah nanti dunia ninjanya kalah dong sama teknologi-teknologi modern. Misal perang ninja di bom nuklir. Kan nggak lucu ya. Iya ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini kita ada dari One Piece. Nah, ini juga bagus dan spesifik ada yang nanyain dan aku suka gitu. Maksudnya gini. Nah, ini sekalian tips ya teman-teman. Misal ada suatu pertanyaan tentang sains di anime, mending sekalian langsung liatin aja potongan scene itu untuk yang pengen dibahas dari sisi sainsnya. Karena misalkan ada yang bilang, "Bang, bahas sains di anime A, masa aku harus nonton animenya full dulu?" Ya aku seneng sih, cuman kalau sekarang kurang ada waktunya gitu loh. Jadi aku lebih seneng yang langsung dikasih potongan kayak gini. Dan aku pun juga istilahnya nggak kena spoiler. Kena ya nggak apa-apa sih, aku santai kok kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan ngirim, dikirim aja bisa ke Discord di Science Video. Oke? Nah, jadi di sini tuh Luffy ngelawan manusia petir ini. Kenapa mukanya gini banget ya, datar banget. Wait,
Kayaknya aku pernah lihat scene ini ya pas dulu masih di TV. Kayak pernah ada deh ini. Udah pernah lihat aku ini tuh pas masih One Piece pas masih zaman-zamannya di TV. Dulu masih sering nonton aku pas masih kecil. Wow. Oke, jadi pertanyaan utamanya di sini adalah apakah benar Luffy yang terbuat dari karet itu nggak kena efek ketika dikenain listrik atau petir gitu? Nah, jadi ini gini, ini tuh ada benernya tapi ada yang kurang tepatnya juga. Maksudnya gini, karet itu memang adalah suatu bahan yang nggak bisa menghantarkan listrik gitu. Kalau kita lihat dari nilai resistivitasnya atau seberapa susah dia dilewatin listrik, itu dia nilainya adalah sekitar 100 juta kali lipat dari nilainya air atau juga manusia gitu, karena nilainya juga rada mirip-mirip. Ya, jadi memang karet itu sangat susah dialiri oleh listrik. Jadi iya bener, Luffy itu ketika dikenain listrik dia nggak kesetrum. Gampangnya dia nggak bisa kesetrum memang. Dan ini bener. Tapi yang perlu jadi catatan adalah di sini ada masalah. Ya memang Luffy nggak kesetrum, tapi justru karena nggak kesetrum inilah dia bisa jadi tetap kena bahayanya, yaitu adalah bahaya dari panas. Kan gitu kan, bagian bohlam yang filamen itu yang di tengahnya itu kan dia hambatannya besar ya. Dan karena hambatannya besar itu ketika listrik lewat dia berubah jadi panas dan kemudian juga muncul cahaya. Dan konteksnya ini mirip dengan seperti ini. Luffy nggak mati kesetrum. Ya, Luffy nggak mati kesetrum, tapi dia mungkin mati karena kepanasannya itu. Mungkin. Ini bisa diperkirakan lah ya, kira-kira ini suhunya yang diterima Luffy ini nanti dia naik sampai berapa. Silahkan kalau ada yang mau menghitung atau kalau ada yang mau mengkoreksi boleh juga, silahkan teman-teman. Next, real life Chidori from Naruto. Wow, charging myself up to 250.000 volt to do Chidori in real life. Wow. Jadi ini dia pakai muatan 250.000 volt. Wow. Wow. Jadi ini pakainya adalah Tesla Coil ya teman-teman. Aku mau lihat yang Chidorinya Sasuke dulu. Oke. Wow. Ew. Wow. Oke, itu adalah Chidorinya Sasuke. Dan ini tadi adalah Chidori yang ada di real life. Iya sih, memang satu-satunya cara untuk mensimulasikan Chidori di real life itu memang pakai yang namanya Tesla Coil ini. Jadi Tesla Coil ini adalah sebuah alat yang dia bisa menghasilkan voltase atau tegangan listrik yang sangat-sangat tinggi. Di sini ini sampai 250.000 volt. Dan karena tegangannya ini sangat tinggi, ketika ada objek lain yang juga bermuatan, dia nanti bisa sampai loncat muatannya dan muncul kayak kilatan-kilatan ini.
Wow. Kalau misalkan kita perhatiin lagi lebih detail, andaikan kita bener-bener bisa melakukan Chidori di real life, itu bentuknya emang kayak gini teman-teman nih. Ini yang perlu diperhatiin. Listriknya ini dia itu cenderung menjalar, mengarah ke satu titik aja. Dan ini beda kalau kita lihat di Sasuke tadi. Kalau di Sasuke itu tadi itu kan ketika dia ngeluarin Chidori, listriknya kayak kemana-mana gitu ya. Set. Nah itu ya kalau secara Naruto itu kayak gitu. Tapi kalau di dunia nyata ada kecenderungan kalau listriknya itu cuman ada di satu jalur aja. Yo ada nyabang dikit-dikit tapi nggak sampai banyak banget lah. Intinya dia cuman ada satu jalur utama. Oke sih gitu dulu teman-teman. Mungkin aku akan bahas lanjut anime dengan sistem yang kayak gini, dari potongan-potongannya aja. Jadi aku nggak perlu nonton full animenya dulu. Dan yang nggak mau kena spoiler juga bisa gitu nanti. Jadi ya terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.